Orang-orang pasti bingung kan, kalau anjing masuk rumah, rumahnya nggak dapat malaikat rahmat. Terus anjingnya sendiri itu dapat malaikat rahmat apa enggak? Aku sengaja. Jadi gimana Pak? Terlintas. Apa? Kalau menurut saya pribadi itulah yang dinamakan hidayah itu mahal. Bahkan ketika itu sudah menyalahi logika dia pun masih diterima dia kan? Nah, itu. Karena nggak semua orang dapat hidayah. Ya enggak lah, saya pun istri saya bukan hidayah, istrimu pun bukan hidayah. Ya. Kau tahu ini nggak HP Asia Hidayah zaman dulu itu suara Android itu? Ya. Paman Nabi yang paling dekat dengan Nabi, sampai Nabi nangis, ya Allah, ya Allah, hidayah bukan di tangan mutiranku katanya. Betul loh itu kan, kalau orang masuk Islam pasti dia karena mencari-cari tahu dia masuk loh gitu, oh masuk akal nih. Kalau keluar dari Islam dia ya motivasi biasanya ya harta, Dunia bila perempuan, apalah gitu, jabatan. Tapi ada juga Pak, di keluar dari Islam nggak dapat apa-apa. Sengsara dunia akhirat gitu. Tetanggamu ya. Allah, langsung cash Allah hinakan dia. Ada juga yang karyawan pabrik itu ada juga. Kayak gitu. Iya murtad deh. Orang Sunda kan. Orang Sunda kok Kristen, saya bilang cewek itu kan Sunda kok Kristen. Rupanya ya ikut lakinya Nias. Walah, udah gitu Sekarang jadi berair mereka. iya dia. Waduh, ya Allah. Itu namanya dua alam berbeda itu merugi ya. Nah, itu. Iya kan? Bapak jadi buzzer dosa nggak Pak? Jadi buzzer dosa nggak? Menurut Bapak? Jadi bahasa ini mana nih? Kiri. Ya kiri. Oh, ya sudah jalan besar ya. Nah, definisi buzzer itu apa dulu? Buzzer itu tugasnya mempelintirkan Secara fakta. etimologi, secara bahasa. Oh, kalau secara bahasa buzzer itu meramaikan, ngebuzz. Dia tuh membuat crowded gitu loh. Di antara opini-opini berseluruhan dia nimbrung di situ sambil menyisipkan berita-berita yang seleweng. Tapi karena dia banyak, opini dia jadi sering muncul dan jadi benar. Kan dunia maya itu kan mana yang paling sering muncul dan paling banyak itu yang benar. Kalau ada opini Bapak satu tapi benar, tapi Bapak cuma sendiri, pasti Bapak kalah. Nah, itulah tugas buzzer itu. Kalau untuk diri saya tidak merasa kalah. Ya enggak, kan Kalah di mana enggak? definisinya itu kan penerimaan masyarakat yang tahu informasi itu. Jadi masyarakat itu condong kepada opini si buzzer karena anjing. Karena mereka banyak. Lu kecil lucu ya ini. Iya Pak. Pelihara Pak. Anda apa? Malaikat tidak bisa masuk. Malaikat maut Bisa. Kalau tidak bisa masuk lebih parah lagi, dipancingnya nyawa saya. Wah, bilang malaikat maut nggak masuk Pak, tinggal tekan tombol. Kata siapa? Apa yang bilang tekan tombol? Itu iya. Nggak usah masuk dia. Enggak, maksud saya itu secara guyon, secara jokes. Kalau yang tidak masuk itu kan malaikat rahmat. Kalau malaikat maut bisa masuk, tidak ada urusan sama anjing. Kalau tidak masuk dia lebih sakit. Ini pancingnya kita asal. Jokesnya begitu. Itu jokes saja. Terus anjing itu nggak dapat rahmat dong Bang. Padahal mereka kan makhluk hidup ciptaan Allah. Enggak, bukan, enggak ada rahmat. Itulah kamu semua. Loh, Kamu apa model pertanyaanmu? Kamu harus belajar apa model pertanyaan macam Yahudi kamu lah. Seperti itu. astagfirullah. Enggak, kalau kayak gitu tuh kan macam Yahudi lah. Karena kan kamu sudah tahu gitu. Saya ini kan mewakili orang awam Pak. Jadi ini common sense gitu loh. Ini Kamu keresahan kan orang-orang. Enggak. Saya yakin pasti Kamu orang naik pula. kayak gini. Kenapa pula kita resah gara-gara anjing? Enggak ada resah. Bukan, orang-orang pasti bingung kan. Kalau anjing masuk rumah, rumahnya nggak dapat malaikat rahmat. Terus anjingnya sendiri itu dapat malaikat rahmat apa enggak? Sementara dia nggak berbuat dosa, dia makhluk ciptaan Allah aja. Jadi, yang saya tahu ya, satu-satunya binatang yang masuk surga malah anjing dah.
Nah iya, Lah iya sudah, nah itu Nah, kenapa sudah, tadi makanya. kontradiktif? enggak kontradiktif. Makanya jangan berlebihan. Lo enggak, astaga. Kalau nggak nanya apa pembahasan ini? Gimana jangan sih? berlebihan. Pasti orang-orang kepo, Pak. Pasti mereka, Jangan oh iya berlebihan. juga ya, relate sama pertanyaan Iya. mereka. Cuman mereka takut dijudge sama orang yang kayak bapak ini nih. Dia punya kayak gini, dijudge langsung, dibilang Yahudi, diam-diam aja lah. Padahal Iya. ada dalam hati itu dorongan pengen nanya gitu loh. Itu kan. Kalau setiap pertanyaan dibilang kamu Yahudi, wah bahaya ini. Ini Adolf Hitler kedua udah nih. Iyalah. Enggak perlu ditanyain lagi ya, kayak gitu. Nah, anjingnya babinya udah dosa lah. Dia bisa milih jadi babi rupanya. Enggak bisa ya. Itu kan jadi ujian aja. Rohmu sama roh babi sama enggak? Beda lah, Sama lah. beda lah. Roh dari siapa? Arwah dari siapa? Dari Nah, Allah. ya sudah. Tapi kan roh manusia, Enggak lah, roh samanya. roh manusia sudah ngumpul, Pak, di Enggak. tempat-tempatnya. Samanya. Roh itu sama, arwah itu sama. Allah yang niupkan ruh itu Allah. Nah, Iya, ya kalau Kamu pikir- kalau zatnya roh ya sama lah roh. nah iya. Maksudnya Jadi makanya kedudukannya, maksudnya gimana pertanyaannya? Roh kamu sama roh babi sama nggak? Siapa yang mengakui roh saya sama roh babi sama? sama rohnya. Hmm. Roh itu sama. Mau roh kata, mau roh sama ya, roh itunya. Arwah itu sama. Umurnya pun sama. Umur arwahmu sama umur arwah kakekmu sama enggak? Sama. Sama lah. Sama ya. Berarti- Jasadnya yang tidak sama. Nah, arwahmu sama arwah babi sama, arwah saya sama arwah anjing sama. Badannya aja yang beda. Kan? Jangan kamu pikir arwah babi itu levelnya lebih rendah, enggak. Iya kan? Ya enggak lah. Ya, ini makanya. Kecuali Karena sumbernya sama. iya, Ya sudah. kan level tinggi rendahnya kan tergantung ketakwaan. Nah, Karena iya. babi tidak dikasih akal, dia Ya cuma sudah, mengandalkan gitu hawa aja. nafsu, nggak dihisap dia. Cuman roh saya yang saya bilang dari awal, ya, roh saya sama roh anjing atau roh kamu sama roh babi sama kan? Sama kan? Iya sama-sama roh lah. Sudah sama. Bahwa itu kayak air laut sama air sungai sama kan? Sama-sama air. Nah, beda lah. Air laut asin, air sungai tawar, beda. Roh babi nggak dihisap, roh saya dihisap. Enggak, rohnya bos. Iya dong, kan rohnya mempertanggungjawabkan. Kita nggak diapa-apain lagi jasadnya. Rohnya nanti yang ditanya-tanya nggak? Siapa yang bilang? Kan rohnya yang ditanya-tanya nanti. Itu salah. Jasad kita nanti pergi ini Pak ke Salah. padang mahsyar. Itu salah. Kan Enggak. dibangkitkan. Coba kamu makanya Yang dibangkitkan jasad memang bukan roh. dua-duanya, bos. Terus yang di sidang nanti jasad apa roh? Dua-duanya, bos. Hah? Jadi terpisah jawab. Pas ditanya ini terpisah roh sama jasad kita. Enggak, disatukan lagi lah. Makanya belajar Quran tuh yang pas gitu. Saya Hari dibangkitkan, kamu pikir yang dibangkitkan apa? Ruhnya. Ruh tidak pernah mati, bos. Iya apa betul. mindsetmu kalau di hari berbangkit, hari dibangkitkan, Allah akan bisa membentuk kamu serupa lagi makhluk dari bekas tulang belulangmu. Kamu pikir roh yang dari tulang belulang itu? Enggak. Nah, itu. Makanya kamu belajar dulu cara bertanya yang baik dan benar supaya tidak dihakimi macam Yahudi gitu loh. Pertanyaannya yang baik gitu. Maksudnya bukan baik itu dalam artian sopan enggak, tapi sebelum bertanya di kontemplasi dulu pertanyaan saya ini implikasinya gimana. Kalau kayak gitu ya nggak ada lagi muncul pertanyaan orang banyak-banyak. Maksud saya gini, maksud saya begini. Kan kamu bilang tadi yang dibangkitkan arwah, ya kan? Enggak, yang dibangkitkan jasad, bos. Kalau arwah yang tidak pernah bangkit, tidak pernah tidur, memang selama Allah ada, arwah itu ada, wah asalnya dari dia. Iya Pak. Jadi sudah paham. Paham. Nah, Jadi yang kenapa dibangkitkan apa? jasad sama ruh. Nah, ya sudah. Jadi kenapa di sini harus ada orang yang bodoh dan orang pintar? Nanti kalau sama-sama pintar berdebat terus. Kalau sama-sama bodoh nggak ada konklusinya. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi saya itu pura-pura bodoh aja ya. Alah, pura-pura bodoh ya. Nah, Iyalah. ya. Kok ada sama Dan pintar satu apa lagi, bukannya? bukan. Oh. Konsekuensi pura-pura bodoh jadi dibilang pura-pura Yahudi lah, karena pertanyaannya enggak make sense gitu. Makanya
sebelum bertanya, kalau memang pertanyaan itu berbobot, dikontemplasi dulu Pak. pertanyaan ini implikasinya kemana. Saya itu merujuk ke sini, Pak. Jadi Nah, ruang gitu. kelas itu adalah tempat paling bebas di dunia. Saya anggap ruang kelas nih. Betul. Jadi bebas mau nanya apapun dengan metode apapun gitu loh. Karena kita nggak terikat apa-apa. Iya, betul. Cuma narasumbernya ngejudge kamu Yahudi. Nah, karena Berarti ruang ini tidak bebas untuk diskusi gitu loh. bukan. Karena apa? Karena pertanyaan rese, ya pertanyaan rese yang ujungnya itu bercabang kemana-mana, terus ujungnya hanya sekedar mencari pembenaran, terus ujungnya hanya sekedar untuk bising-bising. Nah, itu memang tabiat mereka gitu loh. Tapi kalau pertanyaan itu ujung pangkalnya, ujung akhirnya untuk mencari satu kebenaran, mencari satu informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan, harus bagus. Jadi jangan sekedar jawabannya aja dituntut bagus, pertanyaan pun harus bagus loh gitu. Pertanyaan pun harus mengarah. Jangan hanya sekedar jawabannya yang dituntut masuk akal gitu kan, pertanyaan pun harus masuk akal itu. Jadi saringlah lagi pertanyaan tuh. Paham saya, Pak. Cuma kalau gitu nggak seru, Pak. Bapak, Kalau kamu ngaku kamu nanya gara-gara saya pura-pura, iyalah. Nanti nggak ada pembahasannya. nah, konsekuensi pura-pura bodoh Nggak menarik nih diskusi ya, kayak iya gitu, Pak. gitu. Bapak pengennya kan ditanya, dijawab selesai, ditanya. Bukan selesai. bukan dijawab selesai, bukan mesti satu pertanyaan satu jawaban, satu pertanyaan satu jawaban. Enggak kayak gitu. Cuman model pertanyaannya harusnya lebih wise lah, lebih wise. Kalaupun nanti bertukar omongan, bukan apa ya, bukan informasi yang remeh-temeh gitu loh. Bapak tahu Abu Nawas kan? Iya, tahu. Nah itu Jadi kan kalau- mirip-mirip kayak gitu tuh. Ya kalau Dan dia nggak pernah dijudge tuh sama khalifah kamu itu Yahudi. ya, bukan. Kalau yang remeh-temeh, jadi anjing itu udah masuk surga, remeh-temeh kali lah. Enggak remeh, Pak. Iya. Bapak nggak mancing remeh berarti. Mancing ciptaan Nah, kan Allah gitu itu. kan. Bapak tuh yang bilang tuh sama lo mulia ruh saya sama anjing itu nggak ada bedanya ruhnya. Alah, bukan Sekarang masalah Bapak bilang anjing, remeh-remeh. bukan anjingnya yang remeh. Udah itu kan kayak gitu jadinya. Bukan anjingnya remeh, tanya masalah hal-hal yang remeh-temehnya. Enggak, tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada pertanyaan yang remeh, Pak. Iya. Selagi kita tergantung ininya, apa namanya, ruang diskusinya. Kalau tadi kita diskusi ilmiah, ada moderator, ini tanggung jawabnya itu bisa menyesatkan dan bisa memberikan jalan sama orang banyak, ya kita nggak boleh kayak gitu. Tapi karena ini obrolannya ngalor ngidul, terus Nggak, tapi lagi sambil jujur jalan, aja yang saya bilang tadi, ruh anjing sama ruh kamu tuh levelnya sama, kamu ya sama karena sama-sama rujukan Allah. betul. Baru nggak sekarang apa sudah dari dulu? Dari dulu lah. Nah, ya sudah. Yang saya tanya pertama kali apa ya? Bukan terus saya tanya, Pak. Ya, Rumah yang dimasuki anjing tidak datang malaikat Iya. rahmat. Nah, anjingnya sendiri datangi malaikat rahmat apa enggak, kan kasihan di depan Allah doang. Yuk, Masa anjing- itu remeh-temeh pertanyaan kayak gitu, Pak. anjing itu bisa hidup, bisa kasih Karena ada rahmat dari Nah, Allah. Ya, ya sudah. itu makanya. Dan kan itu kan wajar nggak untuk pertanyaan kayak gitu. Kenapa rumah aja nggak ada anjingnya nggak boleh masuk malaikat, sedangkan anjing sendiri atau kandang dia lah, kandang si anjingnya itu lah misalnya. Nggak ada malaikat rahmat di kandang dia, kasihan dong karena dia di kandang itu. enggak sesederhana itu. Enggak sesederhana itu. Nah itu kalau dari tadi awak jawab kayak gini kan nggak masalah kan. Terus awak bilang, ini pertanyaan Yahudi, itu jadi masalah. Itu menjawab pun ada ilmunya, Wak. Tidak langsung kamu Yahudi. Nanti Macam Ya, kan ya udah. nanti Yahudi bakal tersinggung, Pak. Jadi Iyalah, bagus lah. di dislike video kita gimana? Bagus lah. Viral. Viral karena dislike bukan karena like. Viral. Viral. Tapi apa sebabnya itu, Pak? Kenapa rumah yang ada anjingnya tidak suka malaikat rahmat masuk gitu? Ada nggak asal usulnya gitu? Cerita, kisah, nabi atau gitu nggak? Nggak tahu, saya belum ketemu belum ketemu. Tapi itu di hadis Asbabul baru tertulis ya. Ya, Asbabul Wurud. Di hadis lah. Tapi anjing boleh dipelihara oleh muslim untuk beberapa kondisi tertentu. Ya, Kayak boleh. jaga rumah, Jaga berburu, rumah, berburu. Hasil buruannya pun nggak boleh kita makan. boleh Boleh. dimakan. Kalau Boleh. dia gigit matinya, Pak. Hah? Masalah anjing itu ngegigit
kelinci, udah meninggal kelincinya digigit, boleh kita Boleh. makan itu? Anjing yang sudah kita latih itu bukan binatang liar lagi. Oh, oke. Tapi ada juga Pak yang bilang hewan mati karena sembelihan sama hewan yang tertembak peluru itu beda deh. Yang sembelihan itu Kalau peluru saya tidak tahu ya, yang saya tahu gigitan anjing, dan salah satu syaratnya waktu melepas anjing itu untuk berburu, bacakan nama Allah. oh, oke. Kalau peluru belum tahu saya, belum belajar. Tapi kalau setahu saya, kalau mau dikiaskan, peluru kan sama dengan anak panah. Kalau kita melepaskan peluru atau anak panah itu pakai bismillah, kan hasil buruan itu, bolehnya. Kalau bisa dikiaskan peluru itu sama dengan anak panah, Ya. kalau kita pas nembak pakai bismillah, baca bismillah, boleh. Nah, ya kan? Hmm. Jadi kalau ini Pak, kita kan mau belajar fikih nih, bentar lagi nih rencananya. Kan ada Nah, sudah kamu omongin belum sama kawan-kawan yang belum. Omongin dulu lah. Tadi malam Azhar saya ajak ke rumah Lukman tuh. Nggak Nah, mau dia, ya? bukan nggak mau, dia pulang dari Sibolga. Balik dari Sibul kan? Iya. Jadi capek katanya pulang apa. Di situ tadi mau gua ngomongin juga masalah itu. Nanti lah di pabrik. Ada ulama ini Salafi Wahabi lah entah apa namanya itu, dia bilang kotoran kucing. Ulama apa? Ulama entah apa namanya itu? Ya ulama gurunya Pak Menewa bilang itulah. Alah. Kotoran kucing tidak najis katanya Pak. Menurut Bapak lah. Najis kan? Najis kan, tetap najis biarpun kucingnya itu bukan. Kan jelas itu hadisnya. Semua yang keluar dari Iya, kubul dan nah dubur itu najis. betul. Kecuali air mani. Air mani, Air mani tidak najis, Nah, kan- mazi yang najis. kan saya bilang kecuali air mani. Iya. Saya kan menekankan Bapak, bukan saya iya. bantah. Nah, makanya kalau semua yang keluar dari kubul dan dubur itu najis. Baik dari hewan maupun dari manusia, baik dari hewan yang halal dimakan sembelihannya maupun yang tidak halal. Nah berarti fikih mereka tuh merujuk kemana itu coba? Dari mana? Mungkin ada pendapat yang mereka ambil. Nah satu lagi Pak yang bikin saya ini juga resah itu ya. Resah. Tadi dan malam pun saya garis. resah sebenarnya. Ketika pematerinya nyebutin kita itu tidak berpatokan kepada ulama-ulama kekinian, mutakhirin, kita itu berpatokannya memang nggak gini dia ngomongnya. Kita bahkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Nah, Al-Quran Sunnah kan datang dari guru-guru kita. Guru Ya, kita, kan? gurunya sampai tabiin sahabat gitu loh. Jadi Nah, kamu salah memahami. kenapa? Ya enggak, saya enggak bahas si ininya, saya kutip statement dia aja. Dan itu chatnya itu mirip sekali dengan omongan orang-orang Salafi itu Pak. Dia bilang, apa kita bermazhab-mazhab? Kita kembali Quran dan hadis saja. Masalahnya waktu Quran hadis turun itu, kamu bersama Rasulullah nggak duduk di situ. Kita sanatnya sampai ke sana kan ada guru-guru kita. Kita nggak bisa sepenuhnya kita ngasih statement saya kembali Quran dan Sunnah. Harus ada plusnya, plus lewat jalur guru-guru saya yang sanatnya sampai kepada Rasulullah gitu Pak. Karena nggak bisa, karena kita nggak hadir di situ gitu loh. Ya sudah, itu betul. Artinya mereka itu kan seakan-akan tidak ini Pak, langsung lompat aja Quran hadis. Sementara pemahamannya kan banyak. Tidak bisa lah. Nggak bisa. Mereka Sudah itu nggak, sebenarnya mereka bermazhab, cuman mazhab guru mereka. Iya. Tapi mereka nggak ngakuin kami itu kembali Quran dan Sunnah pokoknya. Kalau kalian kan guru-guru kalian, kiai-kiai kalian katanya. Seakan-akan kiai kita ini nggak punya guru yang saatnya sampai kepada Rasulullah gitu loh. Itu saya nggak bisa Betul. bisa terima statement seperti itu gitu loh. Jadi mereka malah beli diri yang paling sunnah, paling valid lah statement-statementnya, hukum-hukumnya. Mereka pun pakai perantaranya. Nah itu masalahnya. Ini orang-orang sekarang ini emang ketemu Rasulullah langsung belajar duduk sama Rasulullah. Mereka perantaranya Quran, Sunnah, Google. Baru mereka. YouTube Pak. Mereka sering ngaji YouTube itu Pak. Guru saya pun bilang, kamu boleh ngaji YouTube tapi kamu konfirmasi lagi ke guru agama manusia gitu maksudnya. Jangan itu jadi hukum.
Salah. Ya sorry lah kalau misalnya tersinggung ya, tapi memang itu bentuk keresahan ya. Dan sudah banyak juga ulama-ulama Aswaja itu meluruskan itu Pak, statement itu. Nggak bisa kamu langsung kembali ke Quran Sunnah lewat, kalau tidak lewat guru-guru kamu gitu. Itulah kenapa kita bermazhab, itulah kenapa kita itu berguru, pilih guru yang sampai sanadnya ke Rasulullah gitu. Ya, itulah gunanya Islam itu harus belajarnya pakai guru. Iya, kalau nggak pakai guru nanti gurunya setan Pak. Ya betul, Sama hawa nafsu kan. itu tadi. Kalau nggak berguru pertanyaannya nggak kelas. Terus berguru. Makanya kalau dia apa namanya, kalau di majelis-majelis yang kayak gitu, yang tablik lah ya, itu kan sama itu sebenarnya. Tablik itu artinya menyampaikan sesuatu yang sepotong-sepotong. Tablik itu saya jarang bertanya, walaupun tidak setuju, walaupun ada yang penasaran, walaupun yang apa. Iya. Karena Tadi malam itu kan saya lihat Bapak, saya boleh nanya apa enggak? Tapi nomor saya pasti paling larang kalau saya nanyain, jadi panjang nanti. tidak usah itu ya, sekadar informasi. Iya. Apa ya? Input satu arah aja. Ya kalau di film Marvel itu cameo aja lah. Iya, iya. Nah, cameo aja. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, khasiat pematerinya saya mau nanya Pak. Untung ada yang bertanya gitu loh. Dia bilang Nabi Isa sudah meninggal di umur 30 tahun. Jangan ada meninggal Nabi Isa. 33 tahun memang diangkat. Meninggal kata dia Pak. Iya, Umurnya maksudnya- habis itu 30 tahun. Maksudnya habis. Itulah kata-kata harfiah yang kamu kadang tidak. Masalahnya dibanding Maksudnya sama Nabi Adam nih. Nabi Adam meninggal lu 1000 tahun. Berarti kan Iya, udah ada maksudnya meninggal perbandingan. itu, maksudnya meninggal itu diangkat. Ya udah kan bilang aja masa dakwah di buminya Nabi Adam 1000 tahun. Masa dakwah di buminya Kan tidak semua orang secerdas kamu. bukan Apa Pak. maksudnya itu? Apa ya? Bank kosakata di otaknya itu kan tidak sebanyak kamu. Masalahnya yang nerima itu Pak nggak kritis juga kayak saya Pak, diterima-terima sama dia. Oh, Ya, Nabi definisi Musa udah diangkat meninggal. mungkin meninggal bisa jadi. Definisi diangkat ke langit itu kan bisa aja meninggal. Enggak lah, kan memang udah jelas sebutin dia nggak meninggal, masih hidup sampai Ya. sekarang. Dan kita paham Masih hidup. meninggal itu dalam artinya meninggalkan dunia kan. Tambahkan aja meninggalkan bumi ya, Nah, gitu loh. kecuali dia nggak pakai Ya. perbandingan Nabi Adam meninggal. Kasihan Selesai. kalau semua ustadz kamu. Oh, enggak. Saya tidak peduli lah Makanya. dengan materi. Saya peduli dengan penerima yang tidak bisa mencerna informasi. Kasihan. Makanya enggak Paham nggak maksudnya? Iya, yang makanya tidak semua informasi orang itu. tuh punya bank kosakata di otaknya tuh sebagus kamu. Gitu. Sebanyak kamu. Kalau kamu bank kosakatanya bagus. Nah, bank kosakata itu kan didapat dari pergaulan, ya kan? Dari berjalan-jalan. Jadi nambah bank kosakata itu. Ini Bapak itu seumur-umur beliau yang mungkin 60-an, 70-an tinggal disebut gajah. Betulnya meninggalkan dunia kok. Nah, diangkat sama Allah ke langit 33 tahun ya Nabi Isa. Betulnya. Dan semua orang Islam pun tahunya, dibilang Nabi Isa meninggal itu maksudnya diangkat ke langit. Karena orang Islam kan meyakini Nabi Isa memang tidak meninggal. Nggak mau dijelaskan panjang lebar kali tinggi. Ada orang mikirnya Nabi Isa itu Yesus Pak, disalib meninggal Pak. Enggak lah, itu orang Islam dah. Makanya itu orang Islamnya harus ngaji. Ya masalahnya kan banyak orang nggak ngaji. Itu pasal satu lagi tuh gimana tuh? Ada satu lagi kita buka, kita makan. PNS deh Pak ya. Siapa? Ya ASN ya. Apa di mana dia kerja? Guru? Bukan. Kepala puskesmas. Oh, tapi dia sering nggak masuk. Gara-gara nimbang getah. Tidak pernah masuk pun. Ya, tapi dekingannya bupati Pak. Sekarang. Mungkin dulu pun pasti gedung-gedung yang menang gitu. Dulu dukung yang menang, Iya kan? terus berseberangan dipecat. Oh. Dipecat jadi kepala puskesmas ya. Kalau ASN itu mendukung, bukan cuma mendukung aja kan Pak? Ikut sumbang materi juga berarti ya? Namanya. Ikut sumbang materi juga. Iyalah. Di kampanye itu. Karena dia berharap sesuatu kan. Betul. Tadi bilang judi nih Ya, sebenarnya. jadi ya karena dia berharap sesuatu. Iya. Kalau jagoan dia menang atau pasangan angko dia menang, lotre Iya. dia menang, dapat. Tidak menang, terbuang. Iya.
Berarti orang-orang kaya itu Pak, mereka itu penjudi yang handal Pak. Mungkin. Menurut Bapak ada nggak orang dikaruniai Allah gitu bisa membaca masa depan? Dia bukan ulama, bukan apa, tapi dia tahu di bisnis ini nanti ke depannya bakal maju di sini. Kayak misalnya Tirta itu, Aqua itu kan. Zaman dulu kan aku mie air putih gratis ya, tiba-tiba dikemasin namanya, dikemasin dijual. Sekarang jadi kaya raya deh karena jual air gratis itu. Itu menurut Bapak gimana tuh? Nggak tahu ya kalau kemampuan kayak gitu. Kalaupun ada orang yang punya kemampuan kayak gitu untuk diri sendiri. Iyalah menguntungkan diri sendiri. Ya, jadi nggak tahu karena nggak terbuka kan, nggak pernah dibuktikan secara publik. Ya nggak tahu, entah ada orang punya kemampuan itu kan. Artinya dia bisa tuh baca tren gitu. Ya, ganti tren di. ya mungkin ada yang bisa, apa itu? tapi Apa itu? ayam. Tapi karena dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, ya kita nggak tahu. Mungkin ada lah, mungkin. Berarti peramal itu betul Pak? Huh? Peramal itu Pak? Peramal, Pas pakai metode apa deh? Metode ilmiah kah? Metode goib kah? Dukun kah? peramal nggak betul. Nggak betul. Kalau dia dibisikin jinnya udah berusia misalnya ribuan tahun, kan dia ada backingan tuh jin itu. Jinnya udah baca pola nih, setiap tahun sekali kayak gini nih polanya nih. Ya, Dan valid, dibisikin nih bapak misalnya. ya enggak, kalau yang dibilang berita jin itu tadi lah. 1000 yang diberitain, 1 yang betul, itulah. Yang ada di hadisnya jelas itu. Tapi nggak juga dukun yang kaya raya ya? Ada Joko Bodo Pak. Pokoknya itulah. Jadi 1000 yang dibisiki, 1 yang betul. Jadi adalah potensi untuk betul itu ada. Jadi walaupun jin itu pinter statistik, pinter otak-atik gatuk misalkan, atau pinter menyimpulkan satu sejarah untuk kemudian diulang lagi, ya tetap aja probabilitasnya itulah sekian yang bohong, ada 1 yang betul. Dan jangan fokus sama yang betul itu ya, fokus yang banyak yang bohongnya itu ya. Saya tuh Pak pernah ini Pak, ada orang kesurupan di bawah masjid. Ke masjid dekat kos saya dulu waktu kuliah itu. Orang itu sering dimasukin jin gitu kan. Tapi jinnya ketika udah masuk Pak, diajak ngobrol mau deh Pak. Saya tes dia. Dia bilang berapa umurmu? 250 tahun katanya. Oke, gue tanya siapa presiden Indonesia pertama Soekarno gitu. Coba ceritakan dulu di zaman penjajahan dulu. Cerita deh Pak. Jadi saya tuh pengen ini ngetes seberapa persen dia bohong, seberapa persen dia jujurnya. Karena tadi saya udah tahu yang Mbak bilang itu 1000 kata, 1 kemungkinan jujurnya itu kan, 1000 itu. Tapi yang saya tangkap itu dia jujur aja Pak. Saya tanya misalnya tentang sejarah Indonesia, tentang ulama-ulama gitu-gitulah. Nggak beda, kamu nanya kan yang sudah dia alami ya dia jujur ya, yang sudah dia alami. Oh iya. Kalau literatur gitu ya. Referensi ya jujur lah. Iya. Tapi kalau dia tanya yang kamu tanya yang belum dia alami, ya itu boh. Jadi salah nanya kamu. Kalau nanya kamu masa lalu jujur semua lah kalau. Iya. Dan itu nggak ada kepentingan juga dibuat bohong ya kan? Iya, apa pentingnya? Dia kan nyeritain pengalaman dia sendiri. Betul. Iya. Ya kayak nanya orang tua aja gitu ya kan? Iya, nanya kayak orang tua dari mulai dia lahir sampai sekarang. Baru kepikiran saya. Coba saya tanya, apa tujuan kamu masuk ke manusia ini? Pasti bohong deh kan? Dia bilang melindungi, menjaga gitu kan? Padahal dia ngambil manfaat sebenarnya di situ sebenarnya kan? Ya, mungkin lah. Karena Bapak pernah ruqyah orang, Pak? Pernah, berapa kali. Itu jin yang ngomong nggak sama Bapak? Jinnya ngomong nggak sama Bapak? Ada yang ngomong. Apa dia bilang? Aku terganggu, aku suka atau gimana? Nah, jadi panas katanya. Kayak gitu-gitu aja lah. Panas lah. Tolong katanya. Jangan ganggu lah. Terus saya bilang apa? Kenapa kok ganggu dia duluan gitu? Ya, ngapa kok masuk sini? Pokoknya gitulah. Tapi jarang saya ngobrol tuh jarang. Coba podcast Pak. Kasih mic dia tuh. Apa gawe? Langsung meledak gitu view-nya Pak. Bener ya? Kepikiran. Kalau saya tuh saya kasih mic orang kesurupan itu saya rekam. Ya kalau kamu kasih mic, ya bacaan ruqyahmu enggak ada mempan lagi sudah. Kenapa nggak mempan? Ya enggak lah. Hai kamu nih. Kan munculin ini dulu dia, dibaca nih, muncul jinnya ngobrol. Curhat lah gitu loh, apa masalahmu, kenapa kau suka nengok sama manusia, bla bla bla. Dia kan merasa bersalah dia, kita jelasin lah, kenalkan dengan Islam. Kan ada disahadatkan, dia tuh sudah keluar Pak. Jin itu. Ya, justru jinnya masuk dalam mulut.
rupiah itu kan tujuannya untuk menghilangkan jin, malah Pak ajak ngobrol lah. Iya, kita ngobrol dulu lah sebelum dia keluar. Kita manfaatin itu momen itu. Mana tahu kita tahu Nah, sesuatu, itu. dia tahu sesuatu yang tidak kita tahu gitu loh. Apa nggak penasaran gitu-gitu? Enggak. Tapi karena dia makhluk dari dunia saya penasaran. Enggak penasaran kan. Saya tuh pengen tahu itu tempat tinggal mereka seperti apa. Mereka ada kota-kota kayak gini, rumah-rumah, ada sawah gitu. Sudah dikabarkan sama ulama-ulama, sama hadis adanya. Jin itu bangun peradaban juga lah. Nah, kenapa dia harus nyebrang ke dunia manusia? Kalau di Ya, peradaban dia ada yang udah iseng, oke. ada yang disuruh sama sekutunya, sesama manusia. Ada yang memang tipenya memang pengganggu, macam-macam. Ya, memang nenek moyangnya kan memang profesinya pengganggu manusia kan? Iya. Nah iya, Misi dia memang itu. nah iya, profesinya itu. Jadi ya, tidak heran lah dia. Nah, ganggu. ini kita harus clearkan dulu nih. Merata beda persepsi saya sama Bapak nih. Jadi jin Pasti beda lah, kamu rendah masih ilmumu, pasti beda. Lah, Bapak masih belum percaya ada sesuatu yang nggak bawa kereta tapi saya tahu. Percaya nggak? tahu. Nah, Masalah ilmu kehutanan saya tidak tahu. Kamu tahu. jadi setan Nah, yang membisiki manusia itu sama dengan jin atau tidak? Yang membisiki hati manusia itu neragi kemaksiatan, ngajak maksiat gitu. Itu jin atau gimana, atau berbeda lagi dia makhluknya? jin lah. Jin. Makhluk itu kan kalau yang diperkenalkan itu kan malaikat. Jenis-jenis makhluk Allah itu kan malaikat, jin, manusia dan kawan-kawannya. Manusia dan kawan-kawannya itu maksudnya hewan, tumbuhan, itu sama-sama fisik. Habis itu benda mati, itu makhluk itu. Habis itu benda yang tidak nampak, benda dia, nah, makhluk dia tidak nampak, waktu, ya kan? Berarti yang membisiki manusia itu adalah jin. Jin, jelas itu jin, jelas. Yuwas wisufi, nah, yuwas wisufi dia yang bikin was-was itu. Nah, Oh, bagi ayatnya. Ini saya ini. Oh, bagi ayatnya ini lagi. Usam Sudin lagi. Aduh, kacau kita nih. Samsudin siapa? Yuwas wisufi sudurin nas, ya kan? Dia yang membisikkan was-was, buat was-was. Bisik-bisik. Nanti lagi kita bahas itu. Nah, Jadi kan dari golongan jin, ya minal jin wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang bisik-bisik itu dari golongan jin juga manusia. Nah, yang itu jin korin kita itu bukan? jin apa? Jin korin kita bukan? Bisa jadi. Yang ngajak kemaksiatan itu, atau ada jin-jin lain yang ngajak kita kemaksiatan? Bisa jadi. Karena kalau jin itu kan makan, dia kita makan ikut makan ya. Kalau sedang kita kasih sumber yang tidak jelas, nah, jadi jin korin jahat lah dia. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Kalau jin itu kan ada kemampuan dia bisa merasuk ke tubuh manusia tuh ya. Enggak juga sih, itu bukan kemampuan yang umum dimiliki sama jin. Nah, dalam artian enggak semua, mayoritas jin punya kemampuan untuk masuk ke tubuh manusia. Enggak, itu harus dipelajari juga sama jin. Itu jin-jin penyihirnya lah itu. Itu jin-jin khusus juga, bukan setiap jin yang lahir terus punya kemampuan khusus itu, enggak. Berarti kalau jin khusus bisa masuk ke tubuh manusia, berarti manusia khusus bisa masuk ke tubuh jin ya? Bisa. Berarti jin itu keturunan iblis ya kan? Fallen angel itu kan, kalau kata Tidak ada, saya tidak suka itu kalau istilah itu. kata kitab-kitab barat itu kan, Ya, saya tidak suka istilah malaikat itu. yang jatuh ke bumi Ya, katanya. beda, orang unsur penciptaannya beda.
Jangan pakai istilah-istilah pada tidak suka saya. Istilah Kristen itu. Nanti kena boikot sama orang kini Salah. Tidak suka saya. Entah apalah saya Fallen Angel lah. ya kan tadi disetarakan dengan ini kan pada saat itu ya ketika dia Iya, soleh walaupun disetarakan jenisnya beda. iya Ya, jadi beda. Beda. berarti bapak itu melihat asal usul pak, tidak melihat ketakwaan. Bukan masalah melihat ketakwaan, karena dia tidak pernah dia apa ya? d- Dia bukan malaikat masalahnya. Jadi kalau Iya. dibilang fallen angel itu seolah-olah malaikat itu bukan. Ini bukan harfiah, level dia selevel malaikat ketika dia Ya, takwa itu, makanya oke. dibilang dia fallen angel. Ya cuman jin aja lah dia. Ini kan masalah istilah aja. Saya tidak suka istilah itu. Kenapa rupanya? Ya, saya Iya. masih masuk akal istilah itu. Ya sudah, kamu udah usah itu. Saya tidak suka gitu. Kalau saya ya, saya pribadi tidak suka. Nah, nama Azazil itu nama dia waktu masih baik atau masih udah ketika ini ingkar sangat Allah. Nama Azazil itu sendiri ketika masih Azazil itu nama mau ingkar mau enggak, misalkan bagus Julianto, mau kamu murtad mau kamu tidak murtad, namamu bagus baik. Julianto. Oh, berarti itu bukan julukan ketika dia takwa gitu enggak ya? Namun dia Karena itulah. kan dikasih julukan Pak udah keluar. Ya, tadi namun ini. dia itu satu. Itu satu. Yang kedua, kita dapat referensi itu dari cerita Israiliyat. Ya. Hmm. Nah, kalau dapat referensi dari Israiliyat, jangan dibenarkan, jangan juga Tolak mentah-mentah. mentah-mentah. Gitu. Jadi ya cukup tahu aja lah nama dia itu. Tapi kalau ditanya betul tidak nama dia itu, tidak tahu saya. Karena cerita Israiliyat itu cukup jadi referensi saja. Jangan terus dijadikan satu pilihan. Betul atau tidak betul lah, tidak tahu saya. Itu Muslim yang Muslim yang betul, dalam artian betul secara pemahaman. Kalau dengar cerita dari Israiliyat, ya cukup jadi referensi aja. Oh, namanya Azazil. Kalau ditanya lebih lanjut, jadi betul namanya Azazil? Ya tidak tahu. Waktu udah nengok aktenya masalahnya. Itu. Kenapa? Karena itu cerita Israiliyat itu tidak bisa jadi ini betul, ini salah. Tapi kalau kita berjukan Islam nggak ada yang bahas itu. Tidak ada. Tidak ada satupun kitab Islam setahu saya, sejauh saya ngaji, saya mondok, saya hatam Quran, ngaji ya, bukan kepala. Tidak ada Azazil dalam Quran. Masa? Julukan Azazil ketemunya di? Hah? Julukan Azazil ketemunya di? Itu di apa? Kitab-kitab ulama, Oh, bahkan karyanya ulama gitu ya? kayak dunia ulama. Oh, Di hadis pun setahu saya tidak pernah saya sebutin Azazil enggak? Sebutinnya? di karya-karya ulama. Enggak, Ya, memang kalau disebutinnya itu apa kalau bukan Azazil di kitab di ini? Di Itu hadis? jin, Jin aja. jin, Jin yang naik ke langit karena derajat ini ya, itu aja ya bahasanya. jin aja. Itu muncul kalau tidak salah itu di kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah muncul. Kalau ditanya betul tidak namanya itu, ya tidak tahu namanya itu betul itu. Tidak, tahu namanya Selamat, tidak tahu juga saya. Namanya tidak selamat Pak, dibuang dia Pak. Ya namanya Kuhu Papa misalkan, tidak tahu lah aslinya itu kan. Yang jelas saya dapat informasi dari guru-guru saya, nama itu ada di cerita Israiliyat. Berarti nanti ini salah satu misteri yang pengen Bapak pecahkan nggak kalau Bapak udah masuk surga itu? Nanya sama Allah, tunjukin. Wah, kalau bayangan saya kalau sudah di surga tuh enggak apa lagi ya. Enggak ingat lagi kan ada jeda-jeda itu di Tapi Bapak kepo bilang kemarin pengen tahu rahasia ini, pengen ditunjukin ya, di jalan-jalan itu. dulu. Ya kalau itu tapi enggak bukan salah satu itu. Berarti Bapak nggak penasaran tuh lihat kejadian iblis dibuang dari surga itu? Memang sudah jalan ceritanya begitu. Semakin kesini saya semakin tidak penasaran sama apapun lah kayaknya. Mudah-mudahan itu jadi jalan kita dekat sama Allah kan.
Berarti kok penasaran kayak saya ini nggak dekat sama Allah gitu? Ya itu tadi, kalau pertanyaannya atau penasarannya tidak dikemas secara bagus, nah ujungnya yang saya bilang tadi, rese. Jadi kalau rese, amat yang paling rese apa? Wah, gitu. Saya tidak mau nyebut lagi. Harus dikemas dengan bagus, dalam artian dikemas dengan bagus itu apa namanya, jangan sampai apa ya, ayalah ngomongnya itu istilahnya diulas saya jadi ingat. Nah, ini jangan sampai rese, itu aja. Penasaran tuh boleh, cuman jangan sampai rese. Tapi rese itu kan di orang yang ditanya kan. Betul. Jadi orang yang mendengar ini malah ini terwakili deh, Pak. Ya, Iya kan? Oke. muat. Makanya saya minggir dah. Nah, kalau yang saya yakini itu, Gus, saya yakini ya, jangan usah kamu tanya lagi kan. Iya. Ya, jangan kamu tanya lagi. Yang saya yakini, iya. kejadian penciptaan Adam di mata Allah nih ya, Iya. di mata Allah, Iya. di kejadian ini di sisi Allah, kejadian penciptaan Adam sampai kita nanti dihisap, ya, itu satu timeline di mata Allah. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir, Tidak ada selisih waktu. tidak ada selisih waktu. Oke. Gitu. Timeline panjang berarti. Iya, apa ya? Di momen yang sama kejadian itu gitu. Oh iya, iya itu saya sepakat itu. Nah, sudah itu. Di momen yang sama. Gitu. Bahkan sekarang kita pun masih di momen yang itu juga sebenarnya. Iyo, penciptaan iya, gitu loh. Kita pun melekat di momen penciptaan itu, Iya, kita pun melekat di momen kebangkitan itu, gitu. Iya. Di sisi Allah ya. Makanya kan disebut Allah tuh awal wa akhir. Tidak ada proses tunggu menunggu Ya, tadi ya, kan. kalau di Katolik istilahnya alfa omega. Apa tuh? Alfa omega itu artinya itu. Itu kan bahasa Latin. Yang awal dan yang akhir. Alfa itu awal, omega, Omega itu akhir. Ya. Kalau alpha saya tahu omega akhir. Wih, mandi kolam mereka. Beli bak bebek-bebek. Makanya disebut kenikmatan paling tinggi seorang muslim itu wajhullah, bisa natap wajah Allah. Iya. Nah, itu kenikmatan paling tinggi. Jadi tidak usah terpikir. Saya semakin kesini saya tidak mikir-mikir lagi. Penasaran inilah, penasaran itu, tidak rasanya. Tambah semakin tidak penasaran gitu ya sudah. Tapi kalau kita semakin tidak penasaran itu tanda kita sudah semakin dekat, Pak. Wow, alhamdulillah. Kemarin gak langsung makan, sekarang tidak penasaran. Nambah-nambah satu tiap hari ya. Iya. Aduh, Bapak ada wasiat nggak buat saya? Wasiat apa gitu? Pesan atau apa? Wasiat apa? Yang jelas tidak wasiat harta lah Gus. Harta Ya ngapain tidak bisa ya? bagi semua kamu. Ada sesuatu informasi yang ingin di wasiat harta tuh rasa pun tidak lah. Yang jelas bukan wasiat harta lah. dan saya pun dari mana hukumnya bisa kebagian itu nggak masuk. Oh boleh, boleh. Ya boleh, tapi boleh. Kan Bapak punya anak, nggak mungkin memperkaskan anak orang lain. Boleh, enggak lah, boleh. Cuma karena harta saya enggak seberapa banyak, gitu kan. Nak kuasiatkan ke kamu kan, kasihan anak saya. Ya iyalah. Orang tua mana kayak gitu? Anak orang di ini didahulukan ya. Makan apa ya di Sibolga ya? Ngomong lewat Sibolga nih. Bakso. Bakso apa di Sibolga? Ada kata Pak Herdi bakso enak di Sibolga, Pak. Ada. Makan SSFC aja gitu ya. Apa itu? Lagi pengen SSFC. Ikut aja saya. Ya.
Apalah, saya lagi mikir nih makan apa nih sebenarnya. Karena kemarin bapak pengen makan bakso, jadi ada kata tadi rekomendasi bakso yang enak di sini. Tapi kalau bapak pengen makan ayam goreng tadi dia, Iya, kayak apa? Kayak the best gitu. tuh. Ya, saya pikir lagi lah, ini apalah. Jadi saya mikir. Tapi jangan quality pak, nggak enak pak. Ada suka saya kualitas. Nggak enak. Dan agak mahal dia. Tidak suka saya. Sudah banyak pilihan nih, jadi tidak pernah saya makan lagi. Dulu, awal-awal saya di sini kan ada Iya, pilihan. quality aja yang ada kan. Pertama-tama depan Aido itu ya. Ya, depan itu, betul. Begitu Tapi wangi itu pak, wangi dari jauh pasti makan beda dia. Begitu ada Hisana, saya makan Hisana karena sambalnya lebih enak, sambal gepreknya. Oh ada sambal gepreknya. Ada. Begitu ada SSFC, tidak aku makan lagi. Quality jauh sudah. Jadi kalau tidak Hisana ya SSFC. SSFC endorse kami nih. Ini rekomendasikan kami sama bos kami nih. Ya. Yang seleranya lumayan oke lah. Tapi ini lagi mikir mau menjadi makan situ enggak? Mumpung belum rasanya. Ya muter-muter dulu aja kalau enggak. Aku gawe muter-muter yang Si bolga kecil ini pak, satu putaran habis. Tengok dulu. Ya pun lagi makan. Bapak pernah nggak? Saya tadi lihat orang cukur ya, pangkas itu kan. Bapak pernah nggak? Pangkas request kan, saya mau kayak gini. Tapi di pangkas bapaknya itu beda pak. Dan kita mau protes itu segan dan udah terlanjur gitu. Jadi kita karena dari dulu, dari saya kecil, bukan dari kecil lah, saya dari yang bisa saya ingat lah. Saya cuman gaya potongnya cuman di pinggir itu tipiskan, atas ngikut, nah itu aja. Dan sesuai semua, nggak pernah yang kayak gini gitu. Oh gini ya, tapi nggak bisa protes gitu loh. Sesuai lah rasanya. Saya sering kali pak, makanya saya tuh takut potong rambut itu. Kenapa sampai gondrong-gondrong sekali itu pak? Nanti dipotong jelek pasti nih. Nah, kalau saya enggak enggak apalah kali semua visual. Ada tukang pangkas itu pak, tunjukin foto aja, ngerti dia. Ada orang mas tunjukin foto, hasilnya beda deh pak. Kita mau protes kan, kita nggak bisa lagi udah lanjut nih. Kita ya dongkol aja. Iya iyalah. Karena nyukur itu pekerjaan sekali jadi Gus, nggak bisa kamu. Nggak bisa di ini, diundo. Sekali jadi dia, nggak bisa direvisi. Bisa revisi lebih pendek lagi, tapi modelnya berbeda. Masuk saya itu tadi, nggak bisa direvisi sesuai dengan pesanan. Jadi ya, begitu sudah duduk di kursi pangkas ya pasrah aja nih. Paham? Pasrah aja. Walaupun kita ngomong, oh ini yang kayak gini pak, kayak gini. Tapi belakangan saya itu pak, sudah memberikan diri saya, kayak kemarin itu kan. Walaupun dia bilang, paham pak, oke. Bisa dipotongnya beda lagi. Beda lagi, sudahlah pasrahnya. Makanya begitu duduk di kursi pangkas. Bagus sih pak, buat coffee shop pak. Itu rumah dinas BI itu kan. Iya. Pasrah aja nya. Makanya saya bilang kalau saya dari yang pernah yang sejauh yang bisa saya ingat gaya bercukur saya itulah. Divisi pinggir, atasnya ikut. Nah, tapi saya lihat pangkas bapak beda hasilnya benar ya. Nah, ya sudah, tidak apa-apa lah. Tapi itu udah sesuai dengan apa yang bapak mau. Sudahlah. Karena nah itu tadi, karena tujuan saya berpangkas, Gus, biar rapi. Bukan. Supaya saya tidak perlu nyisir, itu aja. Botak aja lah pak. Enggak, kalau botak karena saya tidak boleh sama istri. Apa pak? Nggak suka istri botak. Istri tidak suka saya botak, jadi Pak Man itu kan nggak ada jenis lain lagi selain botak. Tapi dan kepalanya cocok botak pak. Kalau saya nggak cocok botak pak, kepala saya agak peyang di belakang soalnya. Enggak lah, karena kamu belum pernah nyoba. Saya MT botak, waktu kuliah inaugurasi botak. Beberapa kali saya botak pak. Oh iya, berarti nggak cocok. Dan jidat saya itu masuk ke dalam pak, jidat M, jadi kelihatan ini dia jelek. Dapat juga pak 1 episode lagi pak, 1 jam juga ya. Iya. Dari sana ya. Ngantuk kadang-kadang. Tidur imut kita ya nanti pak. Habis makan, sempet dah itu.
Ya, sebab tidak sempat pun tidak peduli pun saya. Ketiduran pun macam mana tiduran. Iya kan lagi di luar juga ya. Boboyo. Gula itu. Jualan gula mereka itu. Iyalah, gula pun itu bukan gula yang gula tebu, entah gula kimia dari mana. Iya. Kalau gula tebu saya tidak yakin diabetes ya, karena tumbuhan kan yang bikin diabetes tuh gula yang dari hasil pabrikan yang entah dari mana sumbernya kan gitu kan. Orang-orang bapak yang meracik-racik gitu kan. Orang saya. Iyalah, Ya, kimia kan. Oh, Jim. Oh, Jim. Pak ini, oh ini nanyain gym dia. Saya bilang di Gym? Lotus, iya tempat nge-gym. Dia dulu nge-gym dia, Pak. Nge-gym. Di Lotus biasanya Pak, aku bilang 5.000 dulu zaman saya nggak tahu sekarang gue bilang gitu. Siapa? Pak Wahyudi, dia kan nge-gym Wahyudi. itu. Setelah ini itu nggak narasumber saya Pak siapa? Pak Wahyudi Pak. Apa? Narasumber saya setelah ini Pak Wahyudi. Buat podcast. Oh, Dia bilang saya terserah mau di sini mau di rumah kamu. Tapi kalau di rumah kamu jemput aku kata dia. Aman lah Pak aku bilang. Ban di rumahku nggak kondusif anakku nanti nangis-nangis gitu bilang. Kalau Pak Wahyudi itu tipe orang yang suka bercerita dia Pak. Menceritakan pengalaman-pengalaman jadi enak ngegalinya dia. ya. Memang saya tidak suka bercerita ya. Bapak pilih-pilih pertanyaan Bapak. Iya, karena saya tidak suka. Sebenarnya saya ini orangnya introvert. Iya, bisa lah Ya. masuk lah, biarpun nggak sepenuhnya. Saya introvert saya. Saya pun introvert saya Pak. Saya tidak suka ngomong banyak-banyak. Saya ini apalagi- aktif ngomong kayak gini sama orang saya anggap deket aja. Kalau nggak deket, saya milih ini nggak usah ketemu. Di Bapak dulu waktu kuliah banyak temen ya Pak di kampus? Atau sedikit tapi deket kali? sedikit tapi dekat lah. Bapak ikut organisasi nggak? Join nggak? Sama gitu. Oh, lagi direnovasi apa gimana nih? Robo kah? Oh, Berat jadi apa ya. ya? Oh, Tadi mau makan di sini? ya rencana mau makan sini cuma enggak. Tutup ya? Tutup. Mungkin berarti aja resepsi itu lah. Berarti Ah iya. rezeki hari ini sudah ditakdirkan gitu. Resepsi. Karena sempat otak saya ke situ. Langsung dapat ilham itu ya Pak? Ya. Pokoknya Bapak suka makan martabak telur nggak Pak? suka. Di situ yang enak tuh. Tapi ada dagingnya ya? Iya, Di mana? itu Buka depan ada Kodim itu. Buka ada dia siang. Enggak, sore deh bukanya. Oh. Mantep Pak, racikannya oke, bumbunya mantap. Saya suka itu kalau telurnya telur bebek. Iya, Dagingnya banyak. Ada dagingnya lah. iya. Dagingnya banyak. Tanda itu kan tergantung bayar Iya aja. ada 3 pilihan dia. Ada jamur, ada daging ayam, ada daging sapi atau kerbau. Nah, saya yang suka daging kerbau itu. Nah, yang kerbau itu ada 2 opsi, ada porsi kecil, ada porsi besar. Dan enak Pak. Itu kalau buka udah langsung banyak yang ngantri Pak. Iya. Bahan-bahannya fresh semua, itu kayak daun bawangnya itu masih seger-seger jadi pakainya, kelihatan dipotongnya kan. Tapi dulu itu 2 tahun yang lalu, Ya, kali kemungkinan makin besar dia sekarang Pak, kalau masih ada ya. kalau tutup. Tapi melihat progresnya dan strategi harusnya dia nggak tutup, kecuali mungkin itu bukan lahan dia nyewa, dia nggak mampu bayar mungkin pindah dia. Pas depan Kodim itu Pak, yang ada apa Vitron itu, Videotron itu. Oh, iya. Nah, itu hasilnya. Leboknya. Mana ada? Oh ini. Baru tahu kayak ini. Baru tahu. Oh, keren sekali. Subscribe to Kita my pause aja channel. lah ya.